Yo Minasa, selamat datang kembali di channel Raja Shinobi. Yang sudah subscribe admin doakan semoga masuk surga. Jika sudah, mari kita masuk ke ceritanya, let's go. Cerita dimulai dengan adegan yang memperlihatkan para shinobi Konoha kembali pulang ke desa Konohagakure setelah misi berat yang mereka lakukan di Sunagakure. Akan tetapi Boruto lebih memilih untuk berlatih kembali dan mencari jejak esensi dari Naruto sendirian. Dan para shinobi elit Konoha mulai pergi meninggalkan desa Sunagakure. Kawaki juga lebih memilih pergi sendiri dan tidak bergabung dengan para shinobi lain. Di tengah perjalanan kembali ke Konoha, Kawaki bertemu dengan Delta yang sudah menunggunya di sebuah pohon. Lalu terlihat Delta sedikit mengejek Kawaki dengan berkata, "Apa misimu sudah berhasil, Kawaki? Apa kau sudah bekerja keras melawan para Shinju bersama sahabatmu itu?" Kawaki pun menjawab dengan berkata, "Diamlah, jangan kau pancing aku untuk melukaimu, Delta. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu, sialan." Kawaki berlalu pergi meninggalkan Delta, dan terlihat Delta sangat kesal dengan jawaban dari Kawaki. Lalu Delta menyusul Kawaki. Di sisi yang lain, kita diperlihatkan kepada Boruto yang sudah jauh pergi meninggalkan desa Sunagakure. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba saja kesadarannya mulai melemah, lalu dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon, dan dia mulai memasuki alam bawah sadar dia. Kemudian Momoshiki muncul di depan Boruto, lalu dia berkata, "Hai bocah, apa kau tidak merasakan sesuatu yang berbeda dari mata Joganmu itu? Sepertinya mata Joganmu memberikan reaksi luar biasa. Mungkin saja mata Joganmu akan berevolusi karena ada kemungkinan mata birumu adalah salah satu entitas terkuat dari klan Otsutsuki." Lalu Boruto menjawab, "Iya Momo. Sepertinya begitu, aku dapat merasakannya. Dan apakah benar yang kau katakan tentang mataku yang bisa berevolusi?" Momoshiki pun lalu menjawab, "Tentu saja bocah. Matamu bisa berevolusi seperti mata dari guru silanmu itu, si Uchiha Keparat." Boruto lalu berbicara, "Jangan kau katakan guruku seperti itu, sialan. Itu sangat membuat gendang telingaku bergetar." Boruto pun melanjutkan perkataannya, "Terus apa aku bisa mengaktifkannya, dan dengan cara seperti apa aku bisa mengendalikan dan mengaktifkan Jogan ini?" Momo lalu menjawab, "Kau dapat berlatih bocah, dan di masa mendatang mungkin kau akan terbiasa dengan matamu setelah kau berlatih dengan sungguh-sungguh." Boruto lalu berkata, "Baiklah, aku akan berlatih dengan mataku ini, dan aku berharap aku bisa mengendalikan Joganku." Kemudian Boruto menarik napas dalam di alam bawah sadarnya, mata Jogannya yang berdenyut perlahan meredup, tetapi sensasi kekuatan baru masih terasa jelas. Momoshiki memandangnya dengan tatapan dingin seperti seorang guru yang tahu lebih banyak dari muridnya. Namun, tiba-tiba, sebuah bayangan lain mulai muncul dari balik kegelapan yang mengelilingi mereka. Sosok itu perlahan menampakkan diri, wajahnya tampak sangat akrab bagi Boruto, yaitu adalah Hagoromo Otsutsuki, sang Rikudo Sennin. "Boruto Uzumaki," suara Hagoromo bergema dengan nada yang penuh wibawa. "Jogan yang kau miliki adalah warisan yang berhubungan erat dengan kekuatan yang selama ini mengalir di antara klan Otsutsuki. Ini bukan sekadar kekuatan, ini adalah tanggung jawab besar." Terlihat Boruto terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang diucapkan Hagoromo. Ia kemudian berkata, "Kakek Hagoromo, jadi benar apa yang Momoshiki katakan? Joganku ini akan berevolusi, dan apakah ada cara untuk mempercepat penguasaannya?" Hagoromo mengangguk pelan, "Betul, Joganmu bisa menjadi mata yang sangat kuat melebihi apa yang pernah dilihat dunia ini. Namun, kekuatan besar selalu menarik bahaya besar, kau akan menghadapi lebih banyak musuh dan tantangan yang mengancam dunia ini." Lalu Hagoromo melanjutkan perkataannya, "Klan Otsutsuki selalu berusaha mencapai kekuatan absolut dengan berbagai cara, salah satunya adalah buah cakra. Kau pasti pernah mendengar tentang pohon Shinju yang ditanam oleh klan kami di berbagai planet untuk mengekstraksi energi kehidupan dan menciptakan buah cakra yang sangat berbahaya." Lalu kemudian Momoshiki menyela dan berkata, "Buah cakra itu adalah tujuan banyak Otsutsuki termasuk aku sebelumnya. Mungkin kau tahu Boruto, bahwa jika seseorang menyerap energi dari buah cakra, dia akan menjadi entitas yang mendekati keabadian dan memiliki kekuatan tak terhingga." Terlihat Boruto merasakan darahnya berdesir dan berkata, "Jadi, apakah ini yang akan aku hadapi di masa depan? Apakah ada buah cakra baru yang sedang dikembangkan atau dicari oleh klan Otsutsuki lainnya?" Hagoromo menatap Boruto dengan lembut dan menjawab, "Masa depan masih samar Boruto.
Namun, kau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jouganmu adalah kunci. Tetapi kekuatan sejati terletak pada bagaimana kau memilih jalanmu. Sebelum Boruto sempat bertanya lebih jauh, sebuah cahaya terang menyelimuti alam bawah sadarnya. Ia merasa tubuhnya kembali ke kesadarannya. Tetapi suara Hagoromo yang terakhir bergema di benaknya, "Ingatlah Boruto, apa yang kau perjuangkan." Boruto terbangun dengan napas terengah-engah di bawah pohon tempat ia beristirahat. Ia memegang mata Jougannya merasakan nyeri yang aneh, tetapi tekadnya semakin kuat. Lalu dia berkata, "Aku akan berlatih dan aku akan memastikan buah cakra itu tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah." Sementara itu di sisi lain Momoshiki tersenyum samar dalam pikirannya menanti apa yang akan dilakukan oleh penerusnya ini. Setelah kembali ke kesadarannya, Boruto berdiri dan menghela napas panjang. Tekadnya semakin kuat untuk melanjutkan pencarian jejak esensi ayahnya Naruto, yang dirasakannya semakin memudar seiring waktu. Kemudian Boruto berkata, "Ayah, apa kau meninggalkan sesuatu yang bisa kutemukan?" Gumamnya sambil menatap ke arah matahari yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Langkah Boruto membawanya lebih dalam ke hutan ketika tiba-tiba matanya yang bersinar biru Jougan menyala dengan intensitas yang luar biasa. Cahaya dari Jougan menarik perhatian Boruto ke suatu titik di depan, di mana energi besar tampaknya berkumpul. Tiba-tiba, celah berkilauan mulai terbuka membentuk sebuah portal dimensi. Boruto merasakan dorongan kuat untuk mendekat, seakan portal tersebut memanggil dirinya. Tanpa ragu, Boruto melangkah ke dalam portal cahaya yang menyilaukan menyelimutinya, membuatnya merasa terlempar ke dalam pusaran kekuatan yang sangat kuat. Saat cahaya mereda, Boruto mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing dan sangat berbeda. Langit berwarna gelap, dihiasi pola-pola aneh yang berputar seperti simbol kuno. Udara di sekitar terasa berat, penuh dengan energi cakra yang hampir menyesakkan. Sebelum Boruto sempat menyadari di mana ia berada, suara yang dalam dan bergema terdengar seolah-olah datang dari segala arah sekaligus dan lalu berkata, "Selamat datang Boruto Uzumaki." Terlihat Boruto menoleh dengan cepat, dan di hadapannya berdiri sosok yang tak lain adalah Shibai Otsutsuki, yang sengaja memancing Boruto untuk datang ke dimensi tersebut, karena sebelumnya Shibai sudah menampakkan diri di Sunagakure. Boruto lalu berkata, "Shibai Otsutsuki sialan." Lalu Jougannya berdenyut lebih kuat seakan merespons keberadaan Otsutsuki tersebut. Shibai berjalan mendekat dengan langkah tenang lalu berbicara, "Kau tidak perlu emosi bocah. Aku melihat warisan klanku masih ada di matamu bocah. Itu sungguh menarik. Kau adalah manusia yang memiliki potensi untuk menguasai dimensi dan kekuatan yang tak pernah diketahui oleh makhluk lainnya." Terlihat Boruto menatap Shibai dengan kewaspadaan dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku brengsek? Aku datang ke sini bukan untuk ikut dalam rencana klan Otsutsuki, aku hanya ingin mencari jejak ayahku." Shibai menyeringai tipis, seolah-olah mengerti setiap pikiran Boruto. Shibai lalu berkata, "Naruto Uzumaki ya? Seorang manusia yang luar biasa, meskipun kekuatannya hanyalah sebagian kecil dari yang mungkin bisa dicapai olehmu. Kau mencari esensi yang hilang dari dirinya, tetapi jalan itu akan membawamu ke hadapanku lebih cepat dari yang kau kira." Lalu Shibai mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di udara memperlihatkan kilasan memori Naruto yang berjuang mati-matian melindungi desanya. Gambar tersebut menghilang secepat ia muncul meninggalkan Boruto dengan perasaan campur aduk. Kemudian Boruto berkata, "Apa maksud semua ini keparat?" teriak Boruto marah dan bingung. Shibai menjawab, "Tenang dulu bocah kecil, kekuatan dan pengorbanan ayahmu telah memengaruhi jalur takdirmu. Jouganmu adalah pintu menuju kekuatan besar tetapi juga kunci untuk menemukan jejak esensi yang kau cari. Namun, kau akan diuji apakah kau siap Boruto Uzumaki untuk menghadapi tantangan yang jauh melampaui bayanganmu?" Boruto lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Sial. Aku tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan menemukan jawabannya, dan aku tidak akan membiarkan klan Otsutsuki atau siapapun merusak kedamaian di dunia ini." Shibai hanya tersenyum tipis, dan dengan satu gerakan tangannya lalu energi besar mengelilingi Boruto. Shibai berkata, "Kedamaian apa yang kau maksudkan bocah? Kedamaian hanya akan ada jika kita bisa memiliki kekuatan tertinggi untuk menciptakan kedamaian tersebut. Maka, mari kita lihat sejauh mana tekadmu itu bisa bertahan." Terlihat cahaya menyilaukan kembali menyelimuti Boruto, dan ia bersiap menghadapi ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Boruto menatap tajam ke arah Shibai Otsutsuki, sementara kekuatan Jougan di matanya semakin berdenyut kencang.
lalu di belakang Shibai. Boruto melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, pohon cakra yang menjulang tinggi berakar kuat di tanah dimensi tersebut. Dari cabang-cabang pohon tersebut menggantung sebuah buah cakra yang bercahaya memancarkan kekuatan luar biasa. Boruto bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya begitu kuat hingga menggetarkan udara di sekitar mereka. Shibai menyadari pandangan Boruto dan menyeringai sinis, lalu dia berkata, "Matamu tertuju pada buah cakra itu, tapi ketahuilah, kekuatan itu hanya untuk mereka yang sanggup menguasainya, hanya sedikit yang bisa bertahan dari godaan kekuatan absolut bocah." Tanpa memberikan waktu lebih lama, Shibai meluncur ke arah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Boruto berusaha menghindar tetapi serangan-serangan Shibai tak terelakkan. Pukulan-pukulannya begitu kuat hingga setiap serangan menyebabkan gelombang energi besar yang mengguncang tanah. Boruto mengaktifkan Jogannya sepenuhnya, berusaha mengimbangi gerakan Shibai, tetapi kekuatan lawannya masih jauh di atasnya. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Boruto mengeluarkan semua teknik yang ia kuasai, termasuk Rasengan Uzuhiko dan kombinasi serangan cepat khas gaya Shinobi Konohagakure. Tapi setiap serangan yang ia lancarkan seolah hanya menjadi permainan bagi Shibai, yang memblokir dan mengatasi semua usaha Boruto dengan mudah. Terlihat Shibai melemparkan besi hitam yang menuju langsung ke arah Boruto, lalu secepat kilat Shibai langsung berpindah tempat ke arah di mana besi itu melaju. Ini sama seperti Hirisi, namun ini dikombinasikan dengan besi hitam miliknya, dan Shibai langsung memukul Boruto hingga ia terhempas keras ke tanah. Tubuh Boruto terasa lemas, dan ia hampir kehilangan kesadaran. Di saat yang sama Jogannya berdenyut lebih keras seolah-olah berusaha menyampaikan sesuatu. Boruto menoleh ke arah pohon cakra, menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk bisa mengimbangi kekuatan Shibai hanyalah dengan kekuatan yang terletak pada buah cakra itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Boruto berlari secepat mungkin menuju pohon cakra. Ia menyebarkan semua kunai dan dia menggunakan teknik Hiraishin untuk menghindari serangan Shibai yang berusaha menghentikannya. Kemudian Shibai berkata, "Kau tidak akan mencapainya, sialan." Lalu Shibai melontarkan ledakan energi yang hampir mengenai Boruto. Namun, dengan refleks yang diperkuat oleh Jogan, Boruto berhasil menghindari dan melompat tinggi ke arah buah cakra. Namun, sebelum Boruto sampai ke buah cakra tersebut, Shibai memanggil naga kayu dan keluar dari tanah, kemudian langsung menahan kaki dan tangan Boruto sebelum dia bisa memakan buah cakra tersebut. Lalu Boruto berkata, "Sialan, sedikit lagi aku bisa memetiknya, tapi akar naga ini menahanku, brengsek." Namun tiba-tiba, Kawaki datang dan memotong naga kayu tersebut dengan tangan besinya. Sepertinya Kawaki sudah tahu dan bisa menyusul Boruto karena sebelumnya karma mereka sudah tersinkron dan juga Kawaki bisa memanipulasi dimensi. Ini sama seperti dulu Kawaki yang tiba-tiba saja muncul dan terseret ketika Naruto yang melawan Ishiki Otsutsuki, karena karma Kawaki bisa terhubung dengan cakra Naruto. Boruto yang melihat kedatangan Kawaki merasa terkejut, lalu dia berkata, "Rupanya kau bisa merasakan karmaku ya, Kawaki." Kemudian tanpa pikir panjang, dalam satu gerakan cepat, Boruto mengambil buah cakra dan menggigitnya. Energi luar biasa segera mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat matanya bersinar terang, dan Jogannya berevolusi lebih jauh. Kawaki yang melihat itu langsung tertegun dan berkata, "Sialan, kekuatan macam apa yang dia dapatkan?" Terlihat kekuatan yang ia rasakan begitu dahsyat, nyaris melampaui batas tubuhnya. Namun, Boruto menggenggam kendali, merasakan kekuatan Rikudo dan semua energi yang terserap dari buah cakra itu. Shibai menatapnya dengan ekspresi terkejut yang jarang terlihat di wajah seorang Otsutsuki sekuat dirinya. Lalu dia berkata, "Keparat, bocah karma itu datang dan membantu temannya, tapi tidak apa aku bisa sekalian menghabisinya di sini." Lalu Boruto berdiri tegak, aurat cakra biru terang mengelilinginya dan dia berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia ini, dewa sialan." Dengan kekuatan baru yang ia peroleh, Boruto mulai melancarkan serangan balik. Ia menggabungkan kekuatan Rikudo dengan cakra yang ada di dalam tubuhnya, menciptakan teknik yang hanya dimiliki oleh sedikit shinobi dalam sejarah. Dan tak disangka juga Boruto bisa menciptakan 9 biju dama yang melayang di sekelilingnya, bercahaya dengan energi destruktif. Namun, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan destruktif semata. Dengan kekuatan Funjutsu yang diperkuat oleh Rikudo, Boruto menyatukan 9 biju dama tersebut, menciptakan formasi yang kompleks dan indah.
Lalu tanpa ia sadari, ternyata mata Jogannya yang berevolusi juga menyatu dengan ringan karena efek dari buah cakra tersebut tanpa Boruto harus memiliki mata Rinnegan seperti Sasuke. Karena buah cakra adalah kekuatan terkuat yang mencakup semua energi. Lalu Boruto berkata, "Ini adalah akhir Shibai Otsutsuki laknat." Terlihat Kawaki yang melihat momen tersebut, dirinya masih tertegun dan masih bertanya-tanya lalu Kawaki berkata, "Boruto, apa yang terjadi denganmu, kekuatan macam apa yang menyatu denganmu Boruto?" Terlihat Shibai yang sedikit tersenyum lalu dia berkata kepada Boruto, "Bocah, kau telah mengorbankan kemanusiaanmu dengan kau memakan buah cakra itu, dan ada harga yang harus kau bayar untuk kekuatanmu itu. Kau akan kehilangan separuh usiamu setelah kau menggunakan energi dari buah cakra itu." Kemudian Boruto berkata, "Aku tidak peduli dengan semua itu, yang terpenting buatku aku bisa menghabisimu di sini agar tidak ada lagi ancaman di muka bumi ini." Shibai yang mendengar itu lalu dia berkata, "Asal kau tahu bocah, bukan hanya aku, masih banyak esensi yang sepertiku. Jadi mari kita selesaikan penderitaanmu sekarang." Lalu tanpa basa-basi Boruto langsung meluncurkan gabungan 9 biju dama tersebut, dikombinasikan dengan kekuatan Quinjutsu yang menutup energi destruktif di dalam formasi segel yang rumit. Shibai berusaha melawan dan mencoba menghindari semua serangan dari Boruto, tetapi kekuatan itu terlalu besar bahkan untuknya. Cahaya terang menyelimuti medan pertempuran, menciptakan gelombang besar yang menghancurkan dan memurnikan segala sesuatu di sekitar mereka. Terlihat jual beli serangan teknik dan adu kekuatan menghiasi medan tempur di tempat itu. Ketika cahaya mereda, Boruto berdiri terengah-engah, tetapi ia tahu pertarungan belum selesai. Shibai terduduk dengan luka di tubuhnya, tetapi senyum liciknya masih belum hilang. Lalu dia berkata, "Pertempuran ini baru permulaan Boruto Uzumaki. Kekuatan yang kau pegang sekarang akan mengundang masalah buatmu." Boruto mengepalkan tangannya, bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang datang tak peduli seberapa besar bahaya yang mengancam.